Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ummahat wal akhwat a'azani Allah wa iyyakum, usikum bitaqwallah kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umur muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Min kitabil manahi, dari kitab Al-Manahiyah Syar'iyyah fi Sahih Sunnatin Nabawiyyah li Syekh Salim Al-Hilali hafidhahullah ta'ala. Wal an naqra bab an-nahi 'anil ruqa wat tamaimi. Kita baca bab tentang larangan menggunakan ruqa, jampi-jampi, dan mengalungkan tamaim, jimat. Ummahat a'azaniyallah wa iyyakum, kita mengetahui bahwa konsekuensi tauhid la ilaha illallah adalah berlepas diri dari segala perkara yang menjerumuskan orang ke dalam perbuatan syirik. Para ulama menyebutkan al-islamu istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam maknanya ketundukan kepada Allah Ta'ala, berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid, tunduk dengan mentaati Allah, kemudian berlepas diri dari perkara yang berbau kesyirikan dan orang-orang yang menyukai perbuatan syirik. Dan Islam memiliki kaidah syaddud dari'ah, mencegah terjadinya kerusakan. Kita mengetahui tidak ada kerusakan yang paling merusak karena dia merupakan kejahatan yang paling jahat sekaligus kedoliman paling dolim. Tidak ada yang seperti ini kecuali syirik. Inna syirka la dhulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kedoliman yang besar. Orang yang melakukannya tidak akan diampuni oleh Allah kalau mati tidak bertaubat sebelum kematian menjumpainya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia akan ampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka Allah mengutus para rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada tiap umat itu seorang utusan, memiliki tugas ani'budullaha, menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain
Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara fungsi para rasul memberikan peringatan tentang bahaya syirik. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah membekalinya dengan basirah, wahyu yang datang darinya berupa Al-Qur'an. Di antara wahyu Al-Qur'an itu Allah mengatakan, surah Al-An'am ayat 17, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaka bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Bila Allah menimpakan kepadamu sebuah kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Dan bila Allah menimpakan kepadamu kebaikan, maka sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu Dia Maha berkuasa. Ya, kehidupan manusia ummahat tentu ia mengalami dua hal. Mengalami kebaikan, mendapatkan ujian. Tidak terkecuali orang mukmin, tapi bagi mukmin semua itu baik. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Menakjubkan urusannya orang yang beriman, sesungguhnya perkara mereka semuanya mengandung kebaikan. Sampai Nabi mengatakan, wa in asabathu sarra syakara wa in asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabar. Bila ditimpakan oleh Allah kebaikan, kebahagiaan, bersyukur. Ketika ditimpakan mudarat, maka dia sabar. Maka yang diyakini oleh orang yang bertauhid, kemudaratan maupun kebaikan, kesenangan maupun kesedihan, itu semua yang menghendaki terjadinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bila seorang hamba diuji oleh Allah dengan kemudaratan, tidak ada yang bisa mengangkat kemudaratan itu darinya, tidak bisa menghilangkannya kecuali ya yang menurunkannya itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula penyakit-penyakit. Kayak katakan wa iyyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Bila Allah menghendaki menimpakan bagimu sebuah kemudaratan, tidak ada yang mampu mengangkat baginya kecuali Dia sendiri. Dan sesungguhnya jika Ia menghendaki engkau dengan sebuah kebaikan, tidak ada orang satupun yang bisa menolak karunia Allah. Yusibu bihim mayyasha min ibadi. Allah timpakan dengannya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Dia Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dalil menjelaskan apapun yang menimpa seorang hamba, kita harus meyakini itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia kepingin diangkatkan sesuatu itu darinya, kalau berupa musibah, ya mintanya sama Allah. Uqbah ibnu Amir an Uqbah bin Amirin Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi ruhtun fabaya'a tis'ah. Sesungguhnya Rasulullah datang kepada beliau serombongan orang. Kemudian berbaiat kepada Nabi cuma 9. Wa amsaka an wahidin, beliau tidak membaiat satu orang. Dari 10 orang, satu yang enggak dibaiat sama Nabi. Faqalu ya Rasulullah bayata tis'atan wa tarakta hadha. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, kenapa yang 9 orang engkau membaiatnya sedangkan yang satu orang ini engkau tinggalkan? Qala inna alaihi tamimah. Kata Nabi, sesungguhnya orang itu menggunakan tamimah. Apa tamimah itu? Naam, kharazat kanat al-arabu ta'alluquha al-auladihim yattaquna bihal ain fi za'mihim. Yakni tali biasanya dari busur panah yang biasa dipakai digunakan untuk memanah itu. Dahulu orang Arab suka mengaitkan atau mengalungkan atau menggelangkan pada anak-anak mereka karena mereka punya keyakinan
itu benang biasanya warnanya hitam, ditaruh di kaki maupun di leher, katanya menjaga anak dari gangguan penyakit ain. Ini prasangka batil. Ternyata di negeri kita juga begitu, sama ya Bu ya. Bayi baru dilahirkan kasih itu gelang benang hitam, kalung juga yang warnanya hitam benangnya. Kadang-kadang ditaruh di telinga juga. Ya kalau itu cuman kalau untuk menjaga agar lubang tindiknya itu tetap ada, kalau dia perempuan masih bisa diterima. Tapi kalau ada anggapan ini benang bisa nolak bala, itu menandakan bala menimpa dia. Lawang jimat dibuat sama orang, digunting sama gunting dia itu putus, yang ngikatkan ke tubuh orang itu ya manusia. Kena air dia basah, lama-kelamaan juga dia rapuh, jaga dirinya sendiri aja nggak mampu, kemudian dikultuskan. Kata orang Jawa itu siji sing dirumat tamimah, jimat. Kata Nabi inna alai tamimah, karena orang itu tadi dia pakai jimat. Kemudian orang tersebut fadkhala yadahu faqata'aha, diambillah jimat di lehernya orang tadi, diputus sama orang itu. Fabayau, lalu Nabi membaiatnya. Waqala, Nabi mengatakan, man allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa mengalungkan pada tubuhnya jimat, barang siapa mengenakan jimat, dia sungguh telah berbuat kesyirikan. Qala Syekh Salim Al-Hilali, ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imamul Hakim dari Tariq, dari jalan Yazid ibnu Abi Mansur dan juga Dukhain Al-Hujri. Darinya dengannya, kata beliau, qultu isnadu sahih, sanadnya sahih. Berarti ini hadis bisa dijadikan hujjah. Menggantungkan jimat enggak boleh. Pada tubuh-tubuh seseorang pakai jimat enggak boleh. Ya kalau dahulu bentuknya benang, zaman modern ya sudah jimatnya macam-macam. Ada yang dari akar kayu, ada yang dari kuku atau taringnya binatang, atau dari seperti gajah itu apa Bu? Gadingnya. Nah, susah banget nyebut gading, astagfirullah. Maka umat azanillah wa iyyakum, itu semua enggak boleh dijadikan jimat. Ya mungkin kalau di negeri kita menggunakan jarum yang dipasang di tubuh, apa namanya itu Bu? Susuk. Dan yang semisal daripada itu, maka enggak boleh. Dalil ini menjelaskan tentang ucapan Nabi bahwa mengalungkan jimat termasuk kategori kesyirikan. Bahkan Zainab, dulu ada seorang sahabiah namanya Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud. An Zainab imraati Abdullah bin Mas'udin qalat, Zainab istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, kanat ajuz tadkhulu alaina tarki minal humrah. Dulu ada wanita yang sudah tua, ia datang menjumpai kami, biasanya tugasnya itu menjampi-jampi karena penyakit humrah. Humrah itu apa ya Bu? Skabies atau campak atau semisal itulah, ruam-ruam di tubuh. Wa kana lana sarirun tawilul qawaim. Dulu kami keluarga itu punya dipan yang panjang. Wa kana Abdullah idza dakhala tanahnaha wa sawwata. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, kalau beliau mau masuk rumah, kebiasaan beliau itu berdaham begitu atau bersuara. Ini termasuk sunnah para sahabat untuk mengingatkan kalau di dalam rumah itu ada wanita supaya segera menutup auratnya. Memang Nabi mengatakan iyyakum waddukhul 'alan nisa. Kata Nabi, hati-hati kalau masuk rumah jangan nyelonong, di sana ada perempuan. Maksudnya khawatirnya wanita itu sedang tidak menutup auratnya, mungkin tidak pakai kerudung atau terlihat pada bagian kakinya dan sebagainya. Fadakhala yawman, suatu hari masuklah Abdullah ibn Mas'ud,
Falamma sami'at sautahu ikhtajabat minhu. Ketika wanita yang menjampi tadi itu mendengar suaranya Abdullah, ia segera menutup bagian wajahnya. Dia tutupi wajahnya. Faja'a fajalasa ila janibi. Kemudian Abdullah datang, langsung duduk di samping kananku. Famassani, ia menyentuh diriku. Fawajada massa khaiton, ketika ia menyentuhku dia dapati ada benang di tubuhku. Nasihat ini umat ini termasuk sunnah ya. Suami datang menjumpai istri, kemudian memegang, duduk di samping istri dan memeluk atau memegang istri. Nah, Abdullah dimaksud demikian kebiasaan beliau. Ternyata dia jumpai ada benang di tubuh istrinya. Faqala ma hadza? Kata Abdullah, ini apa? Fakultu ruqya li fi minal humra'u, ini benang yang diruqyah, dijampi-jampi padanya untuk menjauhkan penyakit campak dariku. Fajadabau wa qata'u, ditarik, diputus-putuskan. Farama bihi, sambil dicampakkan. Wa qala, beliau berkata, laqad asbaha ala abdillah aghniya anisyirki. Maknanya kurang lebihnya, enggak boleh ada di rumah tangganya Abdullah hal yang berbau syirik. Maksudnya keluarga ini enggak butuh sama syirik. Berarti Abdullah memahami jimat menyebabkan perbuatan apa, Bu? Syirik. Ini sahabiyun jalil. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqa, kita menyebutnya dengan ruqyah. Apa itu ruqa? Kullu ma fi isti'ada minal jinni aw la yufhamu ma'naha. Ruqa yang dimaksud di sini adalah segala bentuk jampi-jampi yang tidak dimengerti maknanya, tujuannya memperlindungkan diri dari gangguan jin, penyakit-penyakit. Itu namanya jampi-jampi. Kayak lafaz abrakadabra, simsalabim, atau wes. Ini lafaz yang enggak ada artinya. Jampi-jampi kayak gini enggak boleh. Namanya ruqa wa tamaim. Dan kata Nabi SAW, demikian pula tamaim, jimat gelang, jimat kalung, pokoknya semua jenis jimat. Wa taulah atau tiwalah. Apa itu taulah? Yakni yang dimaksud dengan taulah syai'un minas sihr wa ghairuha za'amu annahu yuhabbibul mar'atu ila zawjiha. Segala sesuatu yang digunakan sarana untuk berbuat sihir. Biasanya perempuan yang melakukannya dengan harapan suaminya tetap sama dia saja. Apa namanya ini, Bu? Pelet. Apa lagi? Pelet, kemudian susuk, kemudian ya yang kayak begitulah. Ada katanya apa? Cincin merah delima, biar wajahnya seperti buah delima. Macam-macam kayak begitu. Itu semuanya masuk kategori jimat dan tiwalah atau taulah. Saya ulangi hadisnya, inna ruqa wa tamaima wa taulata atau tiwalah syirkun. Kata Nabi, itu merupakan bentuk kesyirikan. Dikeluarkan hadisnya oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Ahmad, Imam Hakim, Al-Baihaqi atau Berani dan yang lain-lainnya. Jalan-jalan hadisnya ini banyak sehingga disebutkan bahwa riwayat ini sahih. Wallahu a'lam bishawab. Faedah di sini berarti apa, azlina wa iyyakum? Faedah sini dahulu para sahabat sebagiannya tidak tahu bahwa jampi-jampi itu tidak boleh. Kemudian salah satunya adalah istri Ibnu Mas'ud yang bernama Zainab. Maka Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan dalil. Ini faedah yang kedua. Abdullah mengingkari jimat, mengingkari jampi-jampi yang tidak dimengerti maknanya tadi itu.
Maka Abdullah membawakan dalil. Berarti faedah yang kedua, kalau kita mengingkari sesuatu, kita harus punya apa? Alasan. Enggak boleh menurut perasaan, harus pakai dalil. Abdullah membawakan dalil. Faedah yang ketiga, jika laki-laki mau memasuki sebuah rumah mengucapkan salam, jika dia memasuki sebuah tempat di sana ada para wanita, hendaklah dia memberi isyarat. Isyaratnya dengan cara apa tadi? Berdehem, mengeluarkan suara agar wanita di balik tabir itu mengerti ada lelaki yang mau masuk. Yang keempat, hadis ini memberikan faedah. Biasanya yang suka dengan model-model begini, model jampi-jampi, model jimat-jimat pengasihan, biasanya kaum apa, umat? Kaum perempuan. Maka para wanita hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kelima, kita tahu jimat itu syirik. Tapi kalau ada orang mengenakannya karena dia tidak tahu, jangan langsung kita katakan dia murtad. Jangan sampai kita mengatakan kamu sudah murtad, pakai jimat, kamu musyrik. Lihatlah ini Abdullah ibnu Mas'ud. Ia tidak mengatakan kepada Zainab istri beliau kamu murtad, tidak. Beliau memberikan peringatan, asba'ala Abdillah aghniya'un anisyirki, laqad asba'ala Abdillah ibnu Mas'ud aghniya'un anisyirki. Keluarganya Abdullah bin Mas'ud tidak boleh ada segala macam bentuk kesyirikan masuk ke rumahnya. Lalu beliau menyampaikan dalil dan beliau tidak mengkafirkan istrinya. Ini ghulu sebagian orang. Ketika melihat ada saudaranya karena tidak tahu langsung dia katakan kafir. Ini dalil bahwasannya sebagian ulama menggunakan hujah hadis ini untuk menyebutkan adanya al-udru bil jahl. Bolehnya berudur karena ketidaktahuan tentang hukum. Memang benar-benar tidak tahu dia bahwa itu dilarang begitu. Beda kalau dia itu sudah tahu kemudian dia lakukan. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Nah, faedah yang berikutnya ini sifat kasih sayang, lemah lembutnya suami kepada istrinya yang dicontohkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Dan contoh terbaik adalah Rasulullah, di mana Rasul mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya. Aku dibandingkan kalian adalah orang yang paling baik berbuat baik kepada keluarga. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa an Abbad ibn Tamim anna Aba Bashir al-Ansari akhbarahu. Abbad ibn Tamim sesungguhnya memberitakan bahwasannya Abu Bashir al-Ansari memberitahu kepadanya annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari, pernah beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian perjalanannya. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan wan nasu fi mabitihim la yabqiyanna fi raqabati ba'irin kiladatan min watarin aw kiladatan illa quti'at. Lalu Nabi mengutus utusan dan memerintahkan, mengatakan kepada manusia di rumah-rumah mereka, dan beliau mengatakan jangan lagi dibiarkan seekor tunggangan onta pun yang ada padanya kalung dari busur panah atau ikatan-ikatan kalung yang diletakkan di lehernya, melainkan dia harus memutusnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Maksudnya kebiasaan orang Arab itu menggantungkan sesuatu di kendaraannya karena punya keyakinan supaya kendaraannya enggak mudah hilang, bisa tolak bala dan sebagainya. Ibu-ibu ini berlaku buat semua kendaraan. Kalau ada orang suka gantungkan di mana namanya? Dekat kaca spion mobilnya benda-benda, ya kalau minyak wangi ya tujuannya mewangikan. Tapi kalau benda-benda khusus diyakini itu biar tolak bala, selamat di jalan. Nah ini masuk kategori bab ini. Nabi katakan jangan dibiarkan lagi yang seperti itu ada. Kalau dia ada pada leher-leher onta, putuskan. Kalau ada pada kendaraan-kendaraan, jimat-jimat dibuang, ditinggalkan. Bahkan Suyaim ibni Baitan annahu sami'a Rufai ibni Thabit yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Ruwaifi afan sami'a Ruwaifi ibni Thabit yaqul. Ruwaifi ibni Thabit mengatakan sesungguhnya Rasulullah berkata, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi,
la'allal hayata satatawwalu bika ba'di. Semoga disebutkan di sini, ya mudah-mudahan hidupmu nanti diberi umur yang panjang sepeninggalku nanti. Wahai Ruwaifi, fa akhbirin nas, beritahukan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, satu, barang siapa yang dia memintal jenggotnya. Makna memintal di sini huwa mu'alijatuha hatta tanaqida wa tatajjada, diikat-ikat, dipelintir-pelintir biar jenggotnya kelihatan tebal dan keriting. Wa hada mukhalifu li hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasrihiha, tentu sikap menguncir jenggot, diikat biar tampak kelihatan nantinya lebih bergelombang dan tebal, itu menyelisih sunnah. Sebab yang datang dalam sunnahnya Nabi, jenggot itu disisir, bukan dia bukan dikepang. Wa qila wa fatana kafat lil aajimi takabburan wa ijaban. Ada pula yang menyebutkan maknanya aqada lihiyatahu itu artinya dikuncir, dikelabang untuk menunjukkan kesombongan seperti yang dilakukan oleh orang-orang ajam. Wa qila ghairu dzalik, ada pula pendapat yang lain mengatakan wallahu a'lam, kesimpulannya menguncir jenggot enggak boleh. Kalau ibu-ibu suaminya punya jenggot tebal, enggak boleh dikuncir, enggak boleh dikepang. Apalagi kalau diyakini mengepang jenggot itu menandakan status sosial dan sebagainya, itu enggak boleh. Apalagi niatnya mencontek perilakunya orang-orang kafir, yang enggak boleh. Namanya tasyabbuh. Kedua, utaqallada wataran, atau barang siapa yang dia itu mengalungkan di lehernya itu tali busur panah. Maksudnya jimat, Bu. Barang siapa dia pakai jimat, mau dikalungkan, mau digelangkan, atau mau diapakan, itu dia bawa. Awistan jabi raji'i dabatin. Yang ketiga, atau orang itu beristinja menggunakan kotoran binatang, atau pakai tulang yang sudah kering. Fa inna Muhammadan bari'un minhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang itu. Kata Nabi kepada Ruwaifi, beritahu manusia yang mengkuncir jenggot, yang make jimat dikalungkan, yang beristinja menggunakan kotoran binatang atau tulang-tulang, Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari yang semua itu, berlepas diri dari orang itu. Hadza wa man azalil wa yakum, menerangkan kepada kita bahwa Nabi ingkari pakai kalung-kalung jimat, enggak boleh. Isa bin Abi Layla berkata, dakhaltu ala Abdullah ibn Aqim Abi Ma'bad al-Juhani a'udu wa bihumrah. Aku datang menjumpai Abdullah bin Aqim Abu Ma'bad al-Juhani yang ketika itu beliau terkena penyakit humrah. Ruam-ruam di tubuhnya seperti campak. Aku mengunjunginya. Ala tu'alliqa syai'an, barangkali kenapa kamu enggak bikin gantungan jimat yang dijampi-jampi? Bahasa sekarang itu Bu? Raja. Dia berkata, kenapa enggak dipakai jimat aja, atau pakai jambi-jambi, atau pakai raja-raja? Qal, jawaban Imam Abu Ma'bad al-Juhani, al-mautu aqrab min dzalik. Mati lebih baik dibandingkan pakai jimat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita mengatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa menggantungkan sesuatu dijadikan jimat, dia akan ditinggalkan, dia akan wukila ilaih, dijadikan oleh Allah tergantung terus dengan benda itu, terikat terus. Ini benar, Mas. Orang itu kalau udah menjadikan benda itu jimat, itu kalau nggak bawa benda itu nggak nyaman. Ini hati-hati ya Bu ya. Handphone bisa jadi jimat. Berapa banyak ummahat berangkat ke masjid, berangkat taklim, ketinggalan handphone, ngajinya nggak khusyuk. Bahkan pulang dulu ambil handphone baru balik. Ketinggalan Quran atau ketinggalan kitab mukhtarat
Qawaidul lughah al-arabiyyah, ora popo katanya. Enggak masalah, enggak ada kegelisahannya. Oh ini hati-hati, handphonenya nanti jadi jimat. Kemana namanya dibawa ke masjid, dibawa ke majelis taklim, malah ada naudzubillah, naudzubillah. Ini laki-laki biasanya. Naudzubillah min dzalik. Ke WC bawa handphone, mau apa coba? Allahul musta'an. Enggak usah, bukan jimat, cuman takut ketahuan istri. Handphonenya dibuka enggak mau sama istri. Ini beritahu suami kayak begini nih. Untuk apa? Takut handphonenya dibuka sama istri. Dipaswordin biar enggak tahu istrinya. Ustaz, ada rahasianya. Rahasia apa? Punya istri lagi. Maka para lelaki, karena ini disiarkan langsung, saya menasihati jangan begitu. Ya kalau antum punya istri ya beritahu istri antum, jangan disembunyikan. Beritahu saja istrinya, ini saya sudah nikah lagi. Begitu. Kalau ternyata istri antum yang pertama murka, ya itu berarti istri antum cinta. Tapi kalau istri antum mengatakan sak karepmu, itu sudah musibah. Agak kesana sedikit nggak apa ya ya, afwan. Lanjutkan ibu-ibu, baca silakan dari Ibnu Abbas. Iqra'i. Baca. Masih bersama saya? Taib. Telah diperlihatkan kepadaku berbagai umat, aku melihat satu atau dua orang nabi yang diikuti oleh sejumlah pengikutnya, dan seorang nabi yang tidak ada satupun pengikutnya. Kemudian diperlihatkan kepadaku sejumlah manusia yang banyak. Aku bertanya, siapakah mereka? Apakah mereka umatku? Dikatakan kepadaku, itu adalah Musa alaihissalam. Hasbuk sampai situ. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala maqal, Abdullah ibnu Abbas menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku serombongan manusia. Fa ju'ilan nabiyyu wan nabiyani yamurruna ma'hum ruhtun. Di sana ada ditampakkan seorang nabi atau dua orang nabi. Ia berjalan, nabi-nabi tadi pengikutnya cuman ar-ruhtu. Ruhtu itu hitungan 1 sampai 10, enggak lebih daripada 10. Jadi ya pengikutnya cuman sekitar 10 orang atau kurang dari itu. Wan nabiyyu laisa ma'u ahad. Lalu ditambahkan lagi seorang nabi, bersama nabi itu enggak ada seorang pengikut pun. Tidak ada pengikutnya sama sekali ini nabi. Saya mau nanya sama ibu-ibu, berarti dakwahnya nabinya gagal atau enggak ini, Bu? Di sini kata Nabi ada seorang nabi atau dua orang nabi ditampakkan lewat pengikutnya cuma 10-an orang. Lewat lagi satu orang nabi enggak ada pengikutnya, enggak ada yang mau mendengarkan dakwahnya, dia enggak ada pengikutnya. Pertanyaan saya, gagal enggak dakwahnya nabi ini? Tidak gagal. Enggak ada para nabi yang dakwahnya gagal. Tapi sebagian dai belakangan menuduh nabi ini enggak punya pengikut berarti gagal. Karena orientasinya dakwah itu banyak pengikut. Dakwah itu sukses dan tidaknya tidak ditandai dengan banyaknya apa? Ini dalilnya. Semua para nabi itu sukses dakwahnya, sudah menyampaikan tauhid. Makanya nabi kita Allah katakan wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban bagimu hai Muhammad kecuali cuma menyampaikan al-mubin dengan penjelasan yang nyata, cukup. Ada yang ikut dan enggak itu haknya siapa? Allah yang memberinya hidayah. Dan ini dalil yang sangat penting bagi kita ibu-ibu. Kalau mau dakwah jangan cari pengikut. Dakwah itu menyampaikan kebenaran, benar katakan benar, salah katakan salah. Sunnah katakan sunnah, bid'ah katakan bid'ah. Kenapa takut mengatakan bid'ah? Tauhid katakan tauhid, syirik katakan syirik. Kenapa Pobi mengatakan perbuatan syirik? Kalau syirik ya syirik. Karena yang memberi hidayah nanti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak tahu kalau dakwanya dakwah partai. Bikin hizb, bikin partai, cari kelompok, enggak peduli itu kelompoknya mau pakai jimat atau enggak pakai jimat. Berbuat syirik enggak pakai syirik. Yang penting jadi anggotanya. Kalau ini ya rusak.
Kalau dakwah Islam bukan ngajak manusia ke sana. Dakwah Islam itu ngajak manusia sampai kepada Allah, dimasukkan ke dalam surga dengan sebab rahmatnya Allah. Dan itu nggak akan tercapai kecuali dengan apa? Mengatakan yang benar itu benar. Qulil haq walau mur. Sampaikan yang benar walaupun kebenaran itu rasanya apa? Rasanya pahit. Kalau bimurin, walaupun perkaranya sangat pahit, sampaikan. Dakwah itu begitu. Makanya nasihat buat ibu, nggak usah khawatir, nggak ada pengikut, nggak apa-apa. Ngajar muridnya cuma satu, nggak apa-apa, diajarin muridnya satu. Nah, kemudian hatta rufi'a li sawadun adhimum, sampai kemudian ditampakkan kepadaku jumlah manusia yang besar dan banyak, saking banyaknya disebut sawadun adhimun. Warnanya seperti warna hitam yang besar sekali. Qultu ma hada ummati hadihi? Ini siapa ini? Apakah ini umatku, kata Nabi? Kila, dikatakan kepadaku, bal hada Musa wa qaum. Oh bukan, ini adalah Musa bersama dengan apa? Kaumnya. Kil, kemudian dikatakan kepadaku, undur ilal ufuk, coba lihat ke arah ufuk. Faida sawadun yamna'ul ufuk, ternyata di ufuk sana ada sejumlah manusia yang besar, saking banyaknya disebut dengan sawad, itu memenuhi ufuk. Summa qila li undur ha huna wa hawana, kemudian dikatakan kepada coba lihat ini ufuk yang itu, fi afaqis sama. Faida sawadun qad mala'al ufuk, ternyata ada kelompok besar lagi yang menutup semua ufuk. Qil, dikatakan kepada hadi ummatuk. Nah, yang ini adalah umatmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalil ini menunjukkan apa, Ummahat? Umat paling besar dan paling banyak umatnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua umatnya siapa? Musa alaihi salam. Hadi ummatuka, ini umatmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulul jannata min haula, di antara mereka itu ada yang akan masuk surga kelak, sab'una alfan, jumlahnya cuma 70.000 bi ghairi hisabin, itu tanpa hisab. Semoga kita termasuk orang-orang ini, umat. Allahumma amin. Dari hadis ini maka kita bisa mengambil faedah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kabar gembira, umat yang terbesar umatnya Rasulullah, sekaligus Rasulullah diberitahukan bahwa di antara umatnya Nabi yang banyak itu 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Summa dakhala, habis mengucapkan ini, kata Ibnu Abbas, Nabi masuk ke rumah. Walam yubayyin lahum, tidak memberikan penjelasan itu siapa itu yang masuk surga tanpa hisab. Fa'afadul qaumu faqalu, akhirnya orang-orang pun berbincang-bincang lalu berkata, nahnul ladina amanna billah wattaba'na rasulah fanahnuhum, kami ini orang yang pertama kami beriman kepada Allah, kita kan pengikutnya Rasulullah, berarti yang pantas disebut 70.000 itu ya kita ini. Auladana, atau barangkali mereka itu anak-anak keturunan kita. Alladzina wulidu fil Islam, mereka dilahirkan dalam kondisi tidak berbuat syirik, terus dalam kondisi Islam. Fa inna wulidna fil jahiliyah, sementara kan kita dilahirkan masih dalam kondisi jahiliyah. Maksudnya begini ibu-ibu, orang-orang berdebat, ada yang mengatakan, oh itu kita itu sahabat Nabi karena kita mengikuti Nabi. Yang lainnya mengatakan, bukan, itu anak kita. Kalau kita kan pernah berbuat syirik, pernah berbuat maksiat, pernah berbuat kekeliruan, berbuat kejahilian. Nah itu kalau anak-anak kita enggak. Begitu kata mereka. Fabalaghan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fakharaja, sampailah berita-berita omongan ini kepada Nabi. Nabi keluar lagi dari rumahnya. Faqal, lalu Nabi berkata, humul ladina la yastarqun, mereka itu orang-orang yang memiliki ciri-ciri la yastarqun, enggak pernah minta diruqyah, enggak minta dijampi, enggak minta diruqyah. Menandakan apa ini umat? Tingginya rasa tawakal dan sifat sabar, keterikatannya kepada Allah, ketergantungannya kepada Allah.
kemauannya hanya minta pertolongan kepada Allah, ini menguat dalam dirinya. Makanya dia tidak layastarkun, dia tidak minta ruqyah. Wala yatatayyarun, tidak pernah melakukan tatayyur. Apa tatayyur, Bu? Anggapan sial karena pertanda sesuatu. Wala yaktawun, enggak pernah berobat menggunakan besi panas atau kai yang ditempelkan pada bagian yang panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka orang yang hanya kepada Rabb mereka itu bertawakal. Mereka orang yang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi. Faqala Ukasyah ibnu Mihsan, seketika itu sahabat Nabi bernama Ukasyah ibnu Mihsan berdiri dan berkata, atau disebutkan di sini beliau mengatakan, aminhum ana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk salah satu dari mereka. Apakah di antara mereka itu aku termasuk dari mereka ya Rasulullah? Aminhum ana ya Rasulullah, aku termasuk mereka enggak ya Rasulullah? Qala na'am, iya, kamu termasuk mereka. Masya Allah, Bu, ini gembira sekali sahabat ini. Saking senangnya diberi kabar oleh Nabi masuk surga tambah apa? Sahabat yang lainnya pun faqama akhar, berdiri lalu berkata, aminhum ana, gimana dengan aku? Jawab Nabi, sabaqaka biya Ukasa, sudah kamu kedahuluan sama siapa? Ukasyah. Faedah di sini umat azan wa, yang di antara hadis ini faedah di sini, maka nas ini menjelaskan kepada kita ini metode pengajaran Nabi yang sangat menarik. Apa itu? Nabi kasih kabar gembira, di dalamnya ada sebuah teka-teki atau pertanyaan, jawabannya ditunda oleh Nabi supaya manusia berpikir. Begitu Nabi mendengar jawaban-jawaban mereka, Nabi keluar memberitahukan yang benar. Yang benar mereka kaum yang tidak minta ruqyah, tidak melakukan tatayyur, tidak melakukan pengobatan kai. Mereka kepada Rabbnya bertawakal. Mereka menggantungkan urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, mestinya demikian seorang muslim. Dalil ini juga menunjukkan kepada kita hukum ruqyah itu mubah tapi bisa berubah makruh sampai haram. Al-Albani rahimahullah menyebutkan, kenapa di sini disebutkan la yastarqun, mereka tidak minta ruqyah? Karena biasanya orang yang minta ruqyah itu ketawakalannya berkurang. Rasa tawakalnya kepada Allah apa? Kurang. Makanya ketika ada sahabiah datang kepada Nabi, dia terkena penyakit gila, dia minta Nabi mendoakan, Nabi beri pilihan, sabar atau didoakan supaya sembuh. Maka wanita itu berkata, saya memilih sabar dan diberi surga oleh Allah. Karena Nabi tahu, sahabat tahu, orang-orang saleh tahu, para thalabul ilm tahu, ruqyah itu kalau dilakukan terus-menerus, terutama bukan ruqyah mandiri ya, minta diruqyah sama orang, akhirnya tergantung. Ada ketergantungan, nanti ada perasaan, kalau sudah diruqyah sama Ustadz Fulan, Masya Allah badannya enak, badannya ini enggak merasa diganggu dan sebagainya, akhirnya ketagihan dengan ruqyah. Mestinya tawakal sama Allah lebih utama. Ya diruqyah sendiri, diobati sendiri, dibacakan Quran. Kalau ada orang datang meruqyah jangan ditolak, tapi minta ruqyah enggak. Jangan minta ruqyah. Fahimtunna? Dan dari ini juga menunjukkan apa? Haramnya tatayyur. Anggapan sial karena isyarat burung, suara burung, terbangnya burung dan sebagainya. Dan ini juga menunjukkan tidak disukainya berobat menggunakan pengobatan besi panas yang ditempelkan pada luka. Dan dari ini menunjukkan tawakal yang benar hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ini juga menunjukkan apa, umat? Boleh kalau seandainya kita punya angan-angan dan meminta kepada orang soleh mendoakan kita termasuk ahli surga, boleh. Makanya Ukasyah mengatakan, aku termasuk mereka enggak ya Rasulullah? Jawab Nabi, iya, kamu termasuk mereka. Lalu kenapa yang satu dikatakan oleh Nabi sabaqaka Ukasyah? Supaya manusia mau berusaha. Coba kalau semua orang dibilang sama Nabi, kamu sudah termasuk ahli surga, kamu ahli surga, ya enggak mau beramal nanti. Mereka meninggalkan amal ibadah. Nah, maka Nabi katakan sabaqaka biya Ukasyah, kamu sudah kedahuluan oleh Ukasyah. Dalil ini tidak menunjukkan berarti bahwa yang 70.000 itu udah habis, kita nggak tahu, itu perkara gaib. Nabi justru memberikan isyarat kalau mau masuk 70.000 manusia tanpa hisab itu syaratnya apa tadi itu, Bu? Bertauhid, tidak minta diruqyah, tidak melakukan tatayyur, tidak berobat dengan pengobatan apa? Berarti memiliki ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Min fiqhil bab. Mari kita lihat penjelasan beliau, faedah fikih yang bisa kita ambil dari bab ini. 1, at-tamaim wa ta'liquha min sya'airil jahiliyah wa hiya la tajlibun naf'an wa la tadfa'u darran bal min awhamil insan wa wasawisatis syaitan. Jimat-jimat dan apa saja yang digantungkan dianggap jimat itu syiar, tapi syiarnya orang jahiliyah. Dan jimat-jimat atau apa-apa yang digantungkan itu nggak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Bahkan ini hanya prasangka manusia dan bisikan-bisikan was-wasnya syaitan. Misalnya kalau ibu-ibu bulan Syawal itu kadang-kadang begitu. Sebagian emak-emak bulan Syawal biasanya begitu, yang digantung ketupat sama lepet. Tahu lepet ya Bu ya? Ya ketan itu loh Bu, digantung di pintu. Ini kan jadi jimat begitu. Atau sebagian orang menggantung minyak mentah. Buat apa coba? Kan bahaya ini, bikin kebakaran ini. Madarat. Dan Masya Allah, secara syar'i nggak boleh, secara ilmiah nggak bisa diilmiahkan. Nggak bisa diilmiahkan. Atau misalnya ibu-ibu kalau bayi baru lahir, di sampingnya diletakkan benda-benda khusus itu. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada jarum, ada benang, ada gunting, ada apa lagi Om? Itu bayi mungkin harapannya biar jadi tukang potong rambut karena ada guntingnya, atau tukang jahit gitu ya Bu. Ya Allah, itu kalau manusia udah berbuat syirik, itu perbuatannya itu halal yang nggak bisa diterima oleh akal sehat dan tidak cocok sama syariat. Allahul musta'an. Walidha kasrat indahum min syaklil malhudati wa min dhalika ma dzakarahu Jawad alaihi fi kitabihi fi tarikhil Arabi qabla al-Islam. Dan ini biasanya banyak terjadi, atau apa-apa yang digantung-gantungkan kayak raja-raja yang ditulis-tulis gitu ya. Pernah melihat begini umat? Kadang ada warung, ada toko, ada rombong-rombong makanan ditempelin raja. Tulisannya terbalik. Allahul musta'an. Itu namanya jimat. Enggak boleh. Ya bentuknya macam-macam, ada tanah. Saya pernah makan di sebuah tempat di Balikpapan ini ada digantung begitu. Lalu ketika kita tanya, ini apa ini Pak? Kata dia, ini tanah. Loh kok tanah digantung? Kotor. Jawab dia, bukan, ini bukan sembarang tanah, ini tanah bekas jejaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, kapan ketemunya sama Syekh Abdul Qadir Jailani? Orang itu kalau udah berbuat syirik, bohong dibiasakan sama dia. Dusta enggak karu-karuan. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min. Iqra'i, baca Ibu, silakan dibaca. Jimat tidak dapat mendatangkan keuntungan dan tidak dapat pula menolak bahaya. Jimat itu sebenarnya hasil khayalan manusia dan waswas syaitan. Oleh sebab itu, banyak sekali bentuk jimat yang tersebar di tengah manusia. Beberapa di antaranya telah disebutkan oleh Jawad Ali dalam bukunya berjudul Sejarah Bangsa Arab Sebelum Islam. Nukroh, benda yang digantungkan pada anak-anak untuk menghindari pandangan jahat jin dan manusia, sehingga membuat pandangan mereka tidak tertuju kepadanya. Kadangkala benda yang digantungkan itu adalah benda-benda najis seperti kotoran, kain kotor bekas haid, tulang dan lain sebagainya. Namanya nufrah. Jadi ada yang seperti itu. Sebagian orang dahulu, bangsa Arab jahiliyah dahulu itu, mereka suka menggantungkan syai'un yu'laqu 'ala shabi. Tujuannya biar apa? Li khaufin nadrati. Karena takut kena pandangan mata penyakit ain itu, sehingga diikatkan benda-benda, gantungkan benda-benda, dan jarang benda-benda itu kalau dalam syariat Islam najis, bisa jadi kotoran. Mungkin kotoran kerbau begitu yang diperebutkan, dibungkus, digantungkan. Naudzubillah. Di negeri kita kan sebagainya begitu. Itu binatang ditungguin kadang-kadang kotorannya. Ya kalau luwak yang ditungguin kan kopinya ya Bu ya. Nah ini kerbau apa yang ditungguin? Kotorannya diperebutkan. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Lihat, manusia itu kalau berbuat syirik, jadi menghinakan dirinya lebih rendah daripada binatang. Itu kerbau kemana aja diikutin, ditunggu kotorannya, ntar kemudian dibawa pulang. Misalnya demikian.
Allahul musta'an. Nah, ini namanya nufrah, itu juga masuk kategori apa? Jimat, enggak boleh. Yang kedua, biji musang atau biji kucing. Yang ketiga, akroh, jimat yang dipakai wanita di pinggang mereka supaya tidak hamil. 6. Ada yang kedua namanya sinnu sa'labi awi sinnul hirrah. Ada giginya kucing, ada giginya musang, ada giginya apa? Bahkan ada yang menggunakan apa gadingnya babi. Mereka nyebutnya apa namanya kalung babi begitu. Ada yang menggunakan apa namanya ini taringnya harimau. Ini semua kan nggak boleh. Yang ketiga ada namanya akrah. Akrah ini biasanya wanita yang memakainya. Seperti ikat pinggang, dipakai di perutnya, katanya biar li'alla talid, biar nggak keguguran katanya. Biar tidak keguguran. Tapi kalau pakai apa itu Bu ya? Kalau wanita-wanita Jawa itu kan kalau misalnya perutnya lagi hamil, lemah, diikat di bagian bawahnya apa namanya itu? Korset atau benting gitu ya. Kalau itu ya nggak apa-apa ilmiah. Tapi kalau bentingnya dijampi-jampi dulu saat dikasih kemenyan dan sebagainya, ya syirik. Jadi jimat jadinya. Nggak boleh. Yang keempat, yang jari, jimat yang dipakai istri supaya suaminya kembali atau suami dapat atau supaya dapat merebut hati suami yang marah kepadanya. ini gara-gara wanita kayak gini akhirnya banyak laki-laki jadi korbannya, masuk kategori ikatan suami takut istri. Jadi pakai sihir, jadi kalau suaminya mandang jadi nunduk kepalanya. Kalau istrinya ngomong alif dia ikut alif. Ini jenis laki-laki banci yang kayak begini. Maka ini nasihat, yang jalib ini hukumnya haram, nggak boleh. Ya kalau sekarang itu apa namanya susuk lah begitu ya. Kayak susuk biar kelihatan apa? Lebih cantik, tapi cantiknya setan. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Untuk apa? Ya wanita itu nggak usah khawatir ibu-ibu. Ibu-ibu sampai kiamat tetap cantik, nggak akan ganteng. Insya Allah demikian. Maka nggak perlu pakai apa namanya susuk, nggak perlu. Ya. Atau di susuknya macam-macam, ada yang dari berlian, ada yang dari emas. Allahumma dibodohin sama togut yang namanya dukun. Nggak boleh bekerja sama dengan mereka. Yang jali hukumnya haram. Yang kelima, ibu. Kelima, dilawat walah, wadzalab, bergadis, kahla, karor, dan hamroh. Semua itu adalah sejenis jimat yang dipakai oleh suami atau istri agar dapat menjadi pasangannya. Menurut mereka, jimat karor dan hamroh harus membaca jampi-jampi khusus, yaitu ya karor, ya hamroh, silakan kitanya. Jika ia datang, buatlah ia suka. Jika ia pergi, berulang mulai dari kemaluan sampai mulutnya. Nah, ini kan jampi-jampi. Ya karor kari, ya hamrah, ya meri, kan begitu dia. Ya ngomong-ngomong jimat apa namanya jampi-jampi yang kayak begini kalau memakai benda-benda itu. Ini nggak boleh. Saya lihat dulu sebagian pemuda-pemuda menggunakan merica. Merica itu di jambi-jambi sama dengan di jambi-jambi ya karor kari, ya hamrah, ya meri, kan begitu. Kemudian dia ucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Ini masuk kategori jimat, nggak boleh. Dan ini ibu-ibu, anak-anaknya diingatkan. Anak-anaknya diingatkan, jangan sampai mereka menganggap itu hal biasa. Karena kan biasanya anak-anak itu cuma melihat apa yang dia lihat, ya dia ucapkan, nggak dipikir panjang. Kadang ibu-ibu malah mencontoh membiarkan anak-anak dibawa jalan-jalan ke mall, ada tongkat tukang sihir, suruh beli. Yang biasanya di ujungnya ada bintangnya begitu. Diputer-puter biar bisa begini begitu, coba. Itu kan dibohongin. Mau menjadikan anaknya tukang sihir? Nggak boleh. Syirik, jimat-jimat kayak gini syirik, beritahu nggak boleh. Nah, ada. Terus yang keenam. Keenam, khasmah. Jimat yang dipakai untuk menghadap penguasa atau musuh. Biasanya diletakkan pada cincin atau di kancing baju atau di dada atau gantungan pedang. Iya, kalau di Indonesia mungkin pakai pakai rompi, ontoseno katanya. Atau ontobogo atau apalah begitu. Intinya itu termasuk syirik, nggak boleh, itu jimat-jimat nggak boleh. Wah, biasanya begitu kalau mau ketemu sama pemimpin atau misalnya kalau lagi musim musim biar dipilih, pakai jimat ini, pakai jimat itu, namanya khosmah, nggak boleh. Yang ketujuh,
Namanya apa Nabi? Pengasihan atau apa begitu. Namanya utfah atau atfah, itu enggak boleh. Yang kedelapan, Lawana, jimat yang terbuat dari kain tipis lalu ditanam di dalam tanah hingga menghitam warnanya, lalu digali kembali dan diambil, kemudian diwarnai. Jimat ini diyakini dapat membuat bahagia orang yang memakainya. Bentuk dan kegunaannya hampir sama seperti tamimah. makanya lebih disebut dengan wahya fi makna tamimah, lebih dekat dengan makna tamimah yaitu tadi asalwana. Lanjutkan. Jimat putih yang digantungkan pada leher kuda untuk menangkal penyakit air. Nah, karena orang dahulu beranggapan kuda bisa kena penyakit ain. Benar, kendaraan bisa kena penyakit ain. Sama di zaman sekarang. Mungkin kalau baru beli mobil, disiram sama air kendi, dipecahkan di depan mobilnya. Itu sama itu Ibu. Kau bilang nggak boleh. Ya, atau baru beli kapal, kapalnya disiram air, dalam kendi yang udah dijambi-jambi dipecahkan. Akhirnya terjadi tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Akibat perbuatan syirik ini. Yang ke-11. 10. Wada'ah, jimat yang terbuat dari benda-benda laut untuk menangkal penyakit air. 6. Yang ke-11. 11. Menggantungkan perhiasan emas pada orang yang tersengat binatang berbisa dengan keyakinan dapat menyembuhkannya, atau berkeyakinan sekiranya yang digantungkan adalah perhiasan dari timah, niscaya orang itu akan mati. 6. Seperti santet, tolak santet dan sebagainya, sama ya Ibu. Yang ke-12. 12. Menggantungkan kaki kelinci untuk menangkal penyakit ain dan sihir. Semua ya, ini yang paling sering dipakai ini, Bu. Sebagian orang mengatakan ini apa namanya, kaki kelinci itu bikin hoki. Bukan bikin hoki, bikin musyrik. Bikin orang jatuh dalam perbuatan musyrik. Kan sebagian orang kan begitu, ini kaki kelinci kalau dibawa sebagai tanda apa namanya, saya katakan kepada ibu-ibu, berarti masuk dalam bab jimat-jimat ini kalau boneka-boneka. Kan sebagian orang terikat dengan boneka. Ini kalau nggak bawa boneka, nggak bisa tidur, tidurnya harus sama bonekanya. Kalau makan duduk sama boneka. Kalau orang kayak begini saya menyarankan bawa ke rumah sakit jiwa. Sudah nggak sehat ini. Ya kalau misalnya dia ternyata ada tanda-tanda gangguan, maka diruqyah. Lanjutkan Ibu. Benang yang dipintal terdiri dari dua warna, hitam dan merah. Biasanya kita pada pinggang kaum wanita untuk menangkal penyakit air, dan ada pula jimat yang terbuat dari perak. Nah, ini semua jenis-jenis jimat. Dan tentu mungkin di Indonesia namanya berbeda-beda, tapi hakikatnya sama. Poin yang kedua, la tazalu hadhil juhala muntasirah hatta al-an wa in taghayyar di anwa'i tamaim fa innal i'tiqad huwa nafsuh wal fal jahiliyatu kana ta'aluqu watran 'alal ibil al-ibli kay la tusibal 'ainu wa juhal muslimina yu'allikuna al-yawma na'la farsin 'ala babid dar aw na'li insanin fi muqaddimati sayyarati aw ma'akhritiha aw harazatiha wa zarqa 'ala mar'ati allati takuna 'amama saiki min ajli al-aini za'mu. Bentuk-bentuk kebodohan seperti ini terus tersebar sampai sekarang, walaupun jenis-jenisnya berubah-ubah, namanya tetap jimat yang sejatinya punya hakikat yang sama. Kalau dahulu orang jahiliyah menggunakan apa namanya tali panah, busur panah untuk diikatkan kepada sebuah benda dengan anggapan supaya tidak kena penyakit ain. Sekarang sama. Ya sebagian orang menggantungkan benda-benda pada kudanya, pada mobilnya dan yang lain-lainnya dengan benda-benda yang mirip-mirip dengan ini ya, mungkin sendal, tali sendal atau tali sepatu atau rumput tertentu. Tujuannya biar tidak kena penyakit ain, biasanya digantungkan di dekat setir atau supirnya. Hada syirkun. Ini semua jenis-jenis apa? Tamimah. Enggak boleh dalam Islam. Umat sampai poin kedua dulu, nanti yang lainnya kita lanjutkan di pertemuan yang lainnya. Walhasil kesimpulan dari poin pertama dan kedua ini, jadi hadis tadi yang kita terangkan semua menjelaskan bahwa jimat tidak diperbolehkan. Ada sih orang yang menggunakan syubhat dengan mengatakan bahwa jimat itu nggak apa-apa seandainya jimat tersebut cuman ingin dijadikan sebagai perantara saja, selama nggak diyakini dia yang bisa menolak bala. Ini namanya syubhat, kerancuan berpikir. Tentu ini bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah.
Dalil Quran misalnya surat Az-Zumar ayat 38 tadi itu. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya hai Muhammad kepada orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kasifat durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikat rahmati. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah ya Muhammad kepada orang musyrik itu, terangkan kepadaku apa yang kalian sembah selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah sembahan itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Jika Allah menghendaki melimpahkan rahmatnya kepadaku, apakah ada yang mampu menahan rahmatnya? Katakan ya Muhammad, cukup Allah bagiku. Hanya kepadanya lah orang-orang berserah diri. Menandakan dalam surah Az-Zumar ini bantahan kepada mereka-mereka yang menganggap bahwasanya yang penting cuma dijadikan perantara. Enggak ada dalilnya. Seandainya perantara yang seperti itu diperbolehkan, tentu sahabat dan Nabi lebih dahulu melaksanakannya. Mereka orang yang paling tahu menggunakan kebaikan. Tapi enggak ada. Hanya para sahabat ketika menggunakan jimat-jimat langsung diingkari sama Nabi SAW. Seperti dalil yang tadi kita baca, hadis tentang Nabi tidak mau membaiat seseorang gara-gara di lehernya ada apa? Jimat. Kan nasihat buat semuanya, kalau ada di rumah kita jimat, cepat dibuang. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini ummahat, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.